Anda sering menyimak berita ekonomi terkini, mungkin sudah sering mendengar ya atau membaca tajuk berita negara-negara resesi akibat pandemi. Nah, awalnya ini hanya ramalan saja, namun rupanya saat ini satu persatu sudah menjadi nyata. Ya, hantu resesi kini sudah menyambangi berbagai negara di belahan dunia manapun, bahkan negara dengan ekonomi terkuat di atas bumi sekalipun tidak lolos dari jurang resesi. Nah, siapa sajakah mereka? Kita akan simak selengkapnya dalam negara-negara resesi akibat pandemi. Kita akan mulai dari negara terdekat kita terlebih dahulu, yaitu kawasan Asia, di mana tetangga kita, Singapura, resmi terjerumus ke jurang resesi terlebih dahulu. Perekonomian negeri Singa ini ambles dalam hingga minus 41,2% secara kuartalan atau minus 12,6% secara tahunan atau year on year. Nah, sebelumnya pada kuartal pertama, negara ini sebelumnya telah terkontraksi atau minus 0,3% pada kuartal 1 2020 sehingga dengan demikian sah Singapura telah resesi. Kemudian dari Singapura kita bergerak ke arah utara yaitu ada Hong Kong di mana negeri ini juga telah tumbuh di teritori negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, pada kuartal 1 2020 ekonomi Hong Kong terkontraksi minus 9,1% secara tahunan. Sementara di kuartal 2 secara kuartalan ini minus lagi 0,1%. Sehingga secara tahunan ini sudah minus 9% untuk kuartal 2 2020. Nah, Hong Kong ini memang telah mengalami kontraksi berturut-turut ya di akhir tahun 2019 lalu sehingga ini memang berakibat dari kondisi dalam negeri Hong Kong yang tidak kondusif. Jadi meski demikian, melihat angka ini kontraksi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 rupanya jauh lebih parah. Dan kemudian dari Hong Kong kita bergerak lagi ke Korea Selatan, di mana ini adalah negeri K-pop dan juga drama Korea. Nah, ini negara yang telah berjuang mati-matian melawan penyebaran kasus corona juga rupanya tidak lolos dari jurang resesi. Padahal Korea Selatan ini termasuk ke dalam salah satu negara yang bisa kita katakan berhasil ya menekan penyebaran pandemi di negaranya tanpa lockdown. Meski demikian, perekonomian Korea Selatan yang bertumpu pada ekspor ini rupanya mau tidak mau harus mengikuti kondisi global. Sehingga pada kuartal kedua 2020, ekonomi Korsel terkontraksi minus 3,3% secara kuartalan atau secara tahunan ini adalah minus 2,9%. Nah, kemudian kita akan bergerak lagi. Dari Asia kita akan menuju ke benua biru Eropa. Jerman, negara dengan perekonomian terbesar di benua ini juga rupanya tidak bisa luput dari jurang resesi. Pada kuartal 2 2020, ekonomi Jerman ini anjlok dalam hingga minus 10,1% secara kuartalan atau minus 11,7% secara year on year. Nah, sebelumnya pada kuartal pertama tahun ini PDB Jerman juga setelah berada di zona merah atau koreksi yaitu minus 2,3% secara tahunan. Negara eksportir utama di kawasan Eropa ini turut dihantam keras oleh pandemi yang mengakibatkan supply dan demand shock. Ini terutama selama masa lockdown sehingga wajar kalau misal ekspor Jerman sebagai negara eksportir ini melemah tajam pada kuartal 2 2020 ini terutama di bulan April dan juga Mei. Dan kemudian kita bergerak ke negara selanjutnya yaitu Italia yang juga rupanya masuk ke dalam geng negara resesi Eropa. Kalau kita lihat di sini, jika kita ingat memang negara ini sempat menjadi epicentrum dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Sehingga negara ini juga terpaksa melakukan lockdown. Meski berhasil menekan penyebaran COVID-19, namun kebijakan lockdown kita ketahui semua ini harus dibayar dengan mahal. Pada kuartal kedua tahun 2020, ekonomi Italia ini terkontraksi 12,4%, bayangkan. Ini secara kuartalan atau minus 17,5% ini pada secara tahunan. Nah, sebelumnya pada kuartal 1 ini ekonomi Italia telah terkontraksi minus 5,5% secara tahunan. Kalau kita lihat di sini ini secara kuartalan, tapi secara tahunannya adalah 5,5%. Dan ini artinya Italia sah masuk ke jurang resesi. Kemudian kalau kita perhatikan, memang di sini angka-angka kontraksi di wilayah Eropa ini cenderung tidak main-main ya. Ini mostly berkisar di sekitar double digit begitu. Dan kita lihat juga ada Spanyol dan juga Prancis yang tidak luput dari resesi di mana Spanyol ini pada kuartal kedua tahun 2020 ini secara kuartalan ambles 18,5%, namun secara tahunan ini adalah terkontraksi 22,1%. Sementara untuk Prancis, kalau kita lihat di sini pada kuartal kedua 2020 ini tumbuh negatif 13,8% secara kuartalan dan secara tahunan ini adalah 19,6%.
secara year on year. Kita lihat kemudian kebelahan dunia lainnya, yaitu ada negara adidaya dengan perekonomian terkuat di dunia juga rupanya tidak lolos dari jurang resesi. Amerika Serikat pada kuartal kedua 2020 ini terkoreksi tajam, yaitu minus 32,9% secara kuartalan. Bayangkan jika kita tarik mundur, kita lihat di sini dalam 100 tahun terakhir begitu ya, bahkan ini adalah kontraksi terparah sepanjang sejarah Amerika Serikat. Ini bukan saat the Great Depression, bukan saat Great Recession ataupun juga Great Inflation, tapi tahun ini, yaitu tahun 2020 yang menjadi rekor terbaru pertumbuhan ekonomi negatif Amerika Serikat, yaitu pada saat COVID-19 atau kalau IMF sebut ini adalah the Great Lockdown. Nah, rekor koreksi ini dipegang oleh kuartal 2 1921 pada untuk kontraksi terdalam sebelumnya, yaitu 32,9%. Ini kemudian rekor yang kedua akhirnya dipegang di tahun 1921, yaitu dengan koreksinya adalah 28,6%. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan perekonomian Amerika Serikat ini saat ini jatuh begitu dalam? Ini adalah karena kontraksi yang terjadi di semua komponen PDB Amerika Serikat, menyusul bahwa banyak negara-negara bagian di Amerika Serikat ini melakukan lockdown. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Nah, jika kita perhatikan memang negara-negara resesi yang terlebih dahulu ini adalah negara-negara yang cenderung mengandalkan ekspor dan juga investasi. Tadi kita sudah lihat ada Singapura, ada Korea Selatan, kemudian juga ada Jerman. Nah, hal ini senada memang dengan pernyataan dalam ramalan sejumlah lembaga dunia. Nah, kemudian apakah resesi ramai-ramai ini sudah menjadi kondisi yang terburuk? Ternyata belum. Dan bahkan kita Indonesia sebagai negara yang PDB-nya ditopang oleh konsumsi masyarakat ini juga tidak lepas dari bayang-bayang resesi. Nah, sementara resesi ini sebetulnya sangat ditakuti karena efek dominonya bagi perekonomian suatu bangsa. Ini salah satunya adalah tentu lapangan pekerjaan yang hilang dan meningkatnya angka pengangguran. Kemudian Bank Dunia pun juga ternyata telah meramalkan bahwa ekonomi global ini akan terkontraksi minus 5,2% di tahun 2020, dan bahkan Bank Dunia ini menyebutkan bahwa luka yang ditimbulkan akibat pandemi ini bisa berlangsung lebih lama lagi untuk pemulihannya, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama. Dan untuk di tahun 2021 prediksi ekonomi ini berkisar akan rebound di kisaran 4,2%. Ini adalah prediksi dari Bank Dunia, dan bahkan sebetulnya ada lagi skenario yang lebih buruk dibandingkan skenario ini, yaitu adalah ekonomi global ini akan terkontraksi hingga minus 8%, diikuti dengan rebound ini di kisaran 1% di tahun 2021. Bayangkan. Kemudian Lembaga Moneter Dunia yaitu IMF juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global ini akan ada di kisaran minus 4,9% di tahun ini. Dan nanti di tahun 2021 ini akan rebound di angka 5,4%. Meski demikian, IMF menyebutkan bahwa hingga kini dunia masih dipenuhi dengan ketidakpastian, mengingat selain pandemi, kondisi geopolitik dan juga ketegangan antar negara-negara seperti Amerika Serikat dan China pun juga perlu terus untuk dicermati.